Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka kegiatan saya sehari-hari, yaitu penanganan penyakit tentu secara alternatif yang sudah biasa dilakukan selama ini. Dan saat ini saya berada di Motobe Besar Dusun 1 Bolmong Raya, ya tentu Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini tentu ada di rumah pasien saya, dan ada di samping kiri saya ini saya tangani beberapa waktu yang lalu. Ya, insya Allah dengan izin Allah beliau ini sudah mengalami kesembuhan, di mana penyakit yang dia derita itu rasa takut ya, dan menghayal. Insya Allah sebentar akan dia beri penjelasan sesuai dengan apa yang dialami oleh adik tersebut. Dan tentunya sesudah ini saya akan menangani juga ibunya, di mana sudah beberapa bulan terakhir ini rasa sakit juga. Tentu selesai daripada kesaksian ini akan kita saksikan bersama, terutama teman-teman semua ya yang ada di mana saja, khususnya Pranasakti di kawasan timur Indonesia. Sebagaimana biasa saya sampaikan bahwa kita menolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Tentu persyaratannya kita harus banyak latihan, wirid, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berpenanganan secara alternatif, ya tentu hasil daripada apa yang kita lakukan yaitu laksanakan peribadatan, salat sunnah, salat wajib, dan wirid-wirid. Kita senantiasa memunajatkan doa kehadiran ilahi Rabbi Allah SWT, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan dalam penanganan penyakit insya Allah Allah izinkan, ya. Itu yang izin Allah itu yang perlu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya ada ya secara syar'i, tentu dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Qur'an itu turunkan ya tentu sebagai obat ya, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebagai obat penjelasannya juga luas, dan rahmat penjelasannya juga luas bagi orang-orang yang beriman. Itu dasar awalnya. Dan tentunya Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita manfaatkan dalam rangka keselamatan dunia dan akhirat, dan keselamatan selagi kita masih hidup di dunia ini. Tentu ada merasa sakit, kalau sudah ke medis belum juga ada perubahan, tentu ada alternatif di mana saya tangani para pasien selama ini. Insya Allah ya tentu 70-80% itu ada kesembuhan. Tentu semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, dan kita akan saksikan kesaksian yang akan disampaikan oleh adik yang ada di samping kiri saya. Demikian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniati Daeng Kahir. Alamat Motobe Besar Dusun 1 Bolang Mondoraya, Sulawesi Utara. Saya pernah mengalami sakit yang yaitu rasa takut-takut dan menghayal. Saya sudah ke medis, belum ada perubahan.
Akhirnya saya datang ke Bapak Dr. Andes Haji Piloto Damunggalat. Akhirnya saya dari perguruan Prana Sakti setelah ditangani beberapa kali. Atas izin Allah, alhamdulillah saya sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya setelah kita menangani beberapa pasien, di mana yang pertama kali tadi adalah cewek tadi sudah kita tangani beberapa waktu yang lalu, ya alhamdulillah sudah sembuh dengan izin Allah. Dan tentu sesudah itu saya menangani daripada ibu daripada anak yang tadi yang sudah sembuh tadi, saya tangani karena ibu ini sudah berbulan-bulan sakitnya, ya, sakit badan, rasa takut, dan sudah diperiksakan juga ke medis, tapi belum ada perubahan yang memadai, dan mereka panggil saya untuk tentunya penanganan secara alternatif. Nah ini, dan insya Allah ya contoh-contoh sakit seperti ini sudah banyak juga saya coba tangani secara alternatif tentu. Akhirnya ya sebagian besar juga sembuh, dan tentunya ada juga sebagian yang ya karena keputusan Allah, kita tidak bisa mengelak daripada keputusan Allah. Sebagaimana saya katakan bahwa kita berusaha maksimal, tapi kita menunggu keputusan Allah. Nah, seperti itulah. Karena manusia ini kan hanya tiga ya. Pertama, sehat, sakit, dan mati. Nah, itu yang kita lalui ya sebagai manusia. Akhirnya juga kita akan mengakhiri kehidupan, dan tentunya mengakhiri kehidupan ini macam-macam ya. Ya, ada yang umur lanjut, ada yang umur pendek, dan seterusnya. Tentu melalui sakit, ada juga yang tidak melalui sakit karena tiba-tiba ampal dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Ini semua ketetapan Allah bagi setiap diri manusia tidak sama. Ya, yang tentunya pada umumnya melalui sakit dulu baru kita mengakhiri kehidupan. Ada yang masih sembuh dan ada yang tidak sembuh. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Sehingga tentu Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang tentu kita amalkan dalam rangka tentu keselamatan kita, keselamatan yang selama masih hidup di dunia ini, untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit. Juga Al-Quran sebagai apa namanya, bagi kita bisa membantu orang-orang yang sakit ya. Ya, karena sakit itu teraniaya. Jadi kita menyelamatkan diri daripada rasa teraniaya itu. Sehingga kita bisa aktif ya, aktivitas kehidupan bisa dilanjutkan lagi. Saya kira itu, dan tentu kemujizatan Al-Quran ini kita tidak bisa ukur kemanfaatannya kepada manusia ya, karena Al-Quran itu ayat-ayatnya diamalkan, ya silakan saja mengamalkan ya, Al-Fatihah dan sebagainya. Itu yang kami amalkan ya, tentu berulang-ulang diamalkan, dibarengi dengan kita sholat hajat ya, sholat sunnah, sholat 5 waktu. Kita tidak, insya Allah berusaha secara maksimal untuk kita tidak melalaikannya, karena itu bagian daripada pendekatan diri, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah beberapa hal informasi, terutama disampaikan kepada teman-teman yang di kawasan timur Indonesia, teman-teman perguruan Prana Sakti. Insyaallah
kita saling mendoakan, ya. Itu anjuran syariat kita. Orang Islam itu saling mendoakan, ya, sehingga sama-sama ada keselamatan, selamat dari sakit umpamanya, dan tentunya nanti selamat di akhirat. Itu yang sangat penting. Insyaallah, ya, kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Semoga semua usaha kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, sekali lagi terima kasih. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Ya, at-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.